Saya bukan anti asing ya, saya sama saja ya, asing dan lokal. Cuma secara jujur harus kita berbicara. Iya. Seandainya pemain lokal kita berkualitas bagus, ya, sebenarnya kita tidak perlu asing. Tetapi berhubung kualitas pemain kita, lokal kita, ya, yang dimana tidak merata, yang dimana harusnya mungkin kita memainkan semua lokal, ya. Tetapi karena beberapa posisi memang kita lemah, yang dimana kita diharuskan untuk mengambil pemain-pemain asing untuk menutupi pos-pos yang lemah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Farisal, reporter olahraga Hadan Fajar. Hari ini akan bincang-bincang tentang sepak bola Indonesia saat ini dan seperti apa sih Liga 1 ke depan. Dan hari ini saya sudah bersama dengan salah satu pelatih lokal Indonesia dan juga asal Makassar yang sudah memiliki lisensi Pro AFC, lisensi yang bisa menjadi pelatih kepala untuk klub-klub Liga 1. Di samping saya, langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Coach Tony Ho. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi. Ya. Senang bisa ketemu. Kita mungkin banyak yang kita bisa perbincangkan tentang sepak bola kita, yang dimana kita melihat pasca COVID, saya melihat satu ada tren sepak bola kita menurun, bukan kita Indonesia saja, tetapi malah ASEAN pun nasibnya sama. Ya. Nah, seperti yang kita tadi ceritakan adalah tentang bagaimana pelatih-pelatih lokal, kemudian pemain-pemain lokal ketika mereka tampil di Menpora Cup. Ya. Yang dimana kita melihat bahwa peran daripada pemain lokal maupun pelatih lokal cukup sukses ya di dalam Menpora Cup. Tetapi ada satu pemahaman saya, ketika kita menghadapi Menpora Cup, kita kan anggap bahwa ini adalah pre-season, artinya masa persiapan tim-tim menghadapi untuk Liga 1. Itu pun kalau jadi. Ya. Nah, kalau saya melihat, nah, disinilah bedanya kita menanggapi, melakoni pre-season kita dengan tim-tim yang sudah mapan kayak tim-tim di Eropa. Kalau tim-tim di Eropa di saat pre-season mereka melakukan uji coba atau apa, kemenangan kekalahan bukan bermasalah. Mereka kan mau melihat sampai berapa jauh perkembangan dari timnya, baik secara fisikal, taktikal, dan mental. Nah, kalau kita kan di Menpora Cup tidak. Gengsi. Ya, kita mau pokoknya berprestasi. Pokoknya tidak bisa kalah. Ya. Untuk menghadapi Liga 1, seperti apa sih, Coach, seharusnya klub-klub meskipun di masa pandemi ini supaya klub juga tetap bertumbuh, pemain juga tetap sejahtera dan prestasi sesuai dengan yang diharapkan. Seperti apa sih yang harus dilakukan klub-klub sebagai pelatih yang berlisensi pro dan melihat dan mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia hingga saat ini? Ya, tentu ya untuk persiapan ke liga supaya berjalan dengan baik, tentu pertama adalah pendanaan.
ya. Kemudian perangkat-perangkat di dalam tim, ya, baik yang mengurusi di dalam manajemen sendiri, ya, kemudian di tim teknik itu pelatih, pemain dan perangkat-perangkat lainnya, ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang dipersiapkan seperti contoh lapangan latihan, kemudian stadion, ya, tentu itu harus dipersiapkan dengan baik. Nah, ketika itu sudah baik, tentu pelatih memerlukan waktu untuk mempersiapkan tim dengan baik, ya, untuk menuju ke kompetisi nanti. Ya. Untuk pemain asing, apakah sangat perlu coach dengan melihat kondisi persepak bolaan Indonesia saat ini? Apakah tim butuh pemain asing? Jadi begini, kalau saya bukan anti asing, ya, saya sama saja, ya, asing dan lokal. Cuma secara jujur harus kita berbicara. Iya. Seandainya pemain lokal kita berkualitas bagus, ya, sebenarnya kita tidak perlu asing. Tetapi berhubung kualitas pemain kita, lokal kita, ya, yang dimana tidak merata, yang dimana harusnya mungkin kita memainkan semua lokal, ya, tetapi karena beberapa posisi memang kita lemah, yang dimana kita diharuskan untuk mengambil pemain-pemain asing untuk menutupi pos-pos yang lemah itu. Kalau memandang PSM sendiri, coach, sampai saat ini seperti apa pandangan coach terhadap? Bukan saja tentang PSM, tentang hampir semua klub-klub di Indonesia. Klub-klub di Indonesia itu sebenarnya sudah baik, ya, mempersiapkan di samping Liga 1-nya, kemudian ada akademinya. Nah, klub-klub tidak mau berproses. Seharusnya di saat pandemi ini klub-klub mempunyai kesempatan, ada range waktu panjang. Nah, harusnya membina pemain-pemain muda yang punya talenta, yang dimana bisa kita pakai nanti untuk Liga 1. Tapi kenyataan semua klub tidak melakukan, ya. Nah, sekarang mau tidak mau, ya, dengan keterbatasan stok pemain, ya, Liga 1 memerlukan pemain, Liga 2 memerlukan pemain, Liga 3 memerlukan pemain. Nah, berapa total pemain kita yang berkualitas bagus di Indonesia? Berarti mau tidak mau butuh asing, coach, ya, Ya. untuk memperkuat tim, untuk membentuk tim yang betul-betul tangguh dari segi kompetisi. Ya. Iya. Jadi semua sebenarnya bisa terpenuhi stok pemain kalau pembinaan pemain-pemain muda, Iya. berjalan dengan berkesinambungan, ya. Sehingga dengan banyaknya pembinaan usia muda akan melahirkan pemain-pemain yang berkualitas untuk dipakai nanti baik di Liga 3, Liga 2, Liga 1. Iya. Coach, ini kan terakhir, coach, Ya. di PSM Makassar itu sebagai asisten pelatih. Begitu juga di Persipura, coach, ya. Ya. Sebagai asisten pelatih. Coach, dengan lisensi coach saat ini sudah bisa sebagai arsitek utama untuk tim Liga 1. Kira-kira ke depan kalau ditawari atau didukung oleh beberapa pihak untuk menjadi arsitek PSM, apa sih yang diharapkan dari karakter PSM ke depan? Ya, tentu saya tidak asing dengan PSM. Saya pernah jadi pemain, saya pernah jadi pelatih. Nah, yang harus kita menggusung adalah karakter bagaimana PSM bermain. Ya. Nah, kita kan
belajar daripada budaya orang Bugis Makassar, ya, dimana dari budaya ini kita terjemahkan ke dalam permainan PSM sendiri, sehingga akan muncul karakter asli Bugis Makassar di dalam tim PSM. Seperti karakter kita orang Bugis Makassar itu kan kita orangnya saklek, tegas, ya. Nah, mengambil satu sikap selamanya serba cepat. Nah, artinya kita memerlukan pemain yang mempunyai karakter pekerja keras. Iya. Ya. Di sini dia Jadi harus, itu harapan ya, untuk PSM ke depan, Coach, ya. Bekerja keras, kemudian mempunyai kecepatan. Nah, itu kan ciri PSM. Nah, dari situ bisa kita kan masalah menerjemahkan masalah bagaimana kita mengajarkan taktikal yang kita inginkan. Bagaimana game plan, gaya bermain yang kita inginkan. Jadi pelatih harus memberikan pelajaran, kemudian mengarahkan kepada pemain sehingga semua memahami. Contoh, saya mau bermain 4-3-3, ya, tetap. Nah, di dalam sepak bola kita tidak ribet berbicara, selalu berbicara dalam 3 momen. Bagaimana kita attacking, bagaimana kita defending, dan transisi. Nah, contoh, ketika kita attacking, apa yang kita buat? Tentu kita harus menciptakan lapangan sebesar mungkin supaya ada ruang-ruang untuk kita bermain. Ya, bagaimana kita mulai membangun serangan? Mungkin dari bawah, ya, kita build up, kemudian kita melompat di blok tengah, dan bagaimana kita bermain di depan, sehingga bagaimana finishingnya, apakah bola dari flank atau bola kombinasi di tengah, ya, ataukah bola shooting dari jauh, ya. Nah, sebaliknya ketika kita menang bola kemudian kalah bola, apakah secepat mungkin kita transisinya, kita recover, di mana kita bertahan, apakah kita menekan di depan atau kita di tengah, atau mungkin di kedalaman. Ya, seperti contohnya PSM di Menpora Cup, di mana taktikal PSM memainkan adalah deep compact defense, kompak di kedalaman. Nah, sambil melihat peluang, begitu merebut bola secepat mungkin melakukan counter attack. Ya. Jadi Coach, harapannya untuk PSM ke depan seperti apa sih, Coach? Sebagai mantan pemain dan mantan asisten pelatih di PSM. Ya. Artinya kan PSM mempunyai sejarah panjang, ya, satu historis panjang yang dimana PSM juga selalu dari musim ke musim selalu dengan prestasi yang baik. Ya, harapan saya tentu kita pertahankan, ya, dengan kita bermain di top level, ya. Nah, bagaimana bisa? Tentu suka tidak suka, tidak bisa kita pungkiri adalah pendanaan. Ya. Dengan dana yang besar, tentu prestasi juga akan datang. Saya yakin itu. Tetapi kalau pendanaan tidak besar, kita jangan bermimpi. Nah, karena ini pun sudah diajarkan, sudah digambarkan satu contoh dari klub-klub besar dunia yang lainnya. Ya, dulu saya menganggap sepak bola itu sangat fair dulu, ya. Tetapi saat ini ketika sepak bola sudah memasuki industri, sudah sangat tidak fair. Kenapa? Rata-rata yang bermain di papan atas adalah klub-klub yang kaya, yang finansialnya bagus. Ya. Yang finansial tidak bagus, tidak mungkin kau main papan atas. Iya. Betul tidak saya bilang?
Nah, Ya. itu saja. Ya, itu mungkin harapan kita terkait terhadap klub-klub kebanggaan kita ke depan untuk di Liga 1, terutama untuk di Makassar. Kita tetap bangga dengan PSM, bagaimanapun keadaan tim kita tetap percaya bahwa PSM akan selalu berjaya ke depan. Ewako. Ya, coach, mungkin hari ini bincang-bincang santai kita terkait sepak bola Indonesia sampai di sini. Kita akan membahas beberapa terkait sepak bola Indonesia ke depan. Tetap pantau terus Harian Fajar Official. Di situ kita akan terus membahas sambil ngopi-ngopi, sambil santai terkait sepak bola Indonesia. Karena tanpa membahas bola hari ini kita tidak akan begitu semangat dalam menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.